Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil kamili wa ala alihi kama yaliqu bi kamalika wa adada kamalih. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Pada pertemuan pekan yang lalu kita sudah mulai masuk kepada pembahasan yaitu berkaitan dengan makna dari la ilaha illallah. Al-Imam Al-Habib Abdullah Ibn Alawi Al-Haddad radhiyallahu an pada pembahasan awal dari makna kalimat la ilaha illallah, beliau memberikan satu penjelasan bahwa makna dari la ilaha illallah yang disebut dengan ilmu tauhid ini diibaratkan oleh beliau sebagai lautan yang sangat dalam dan luas yang nyaris tidak ditemukan pantainya, di mana banyak yang berenang di dalam lautan itu untuk mencoba menyelami makna dari la ilaha illallah dari berbagai kalangan, baik itu dari kalangan mutakallimin, orang-orang ahli teologi, ya. Kemudian juga orang-orang dari kalangan muhakkikun, orang-orang yang arif billah, dan masing-masing dari mereka mencoba untuk mengeluarkan makna-makna indah, mengeluarkan mutiara-mutiara yang dihasilkan dari penyelaman dari lautan itu, lautan la ilaha illallah. Kemudian waqad ajma'al muhakkikuna ala anna al-ihatata bidzatillahi ta'ala wa sifatihi ghairu mumkinah. Kemudian karena pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bahwa la ilaha illallah sebagai lautan tauhid yang tak bertepi, yang membahas tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, pengenalan terhadap sifat asma, ya. Sedangkan untuk meliput, untuk mengetahui secara menyeluruh atau menyeluruh dengan ya seutuhnya, itu adalah hal yang mustahil. Kenapa? Karena waqad ajma'al muhakkikuna, para ulama ahli tahqiq telah sepakat bahwa annal ihatata bidzatillahi ta'ala wa sifatihi ghairu mumkinah. Karena untuk meliput zat dan sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Jadi kalau la ilaha illallah itu diibaratkan sebagai lautan yang tidak bertepi, yang sangat dalam, yang mencakup atau yang membahas di dalamnya tentang sifat-sifat Allah, tentang af'al Allah, akan tetapi pengetahuan tentang itu untuk meliput semua zat Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah hal yang tidak mungkin. La fid dunya wala fil akhirah. Baik di dunia atau di akhirat. Ya.
Karena zat Allah Subhanahu wa taala la yudriku bil absar. Wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. La tudrikuhul absar. Allah Subhanahu wa taala tidak dapat untuk dilihat dengan mata. Ya, di dunia ini. Wa huwa yudrikul absar, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat terhadap ya semua mata. Wa huwal latiful khabir, dialah yang maha lembut dan maha teliti. Ya. Wa qad syadza man qala minal muntamina ila ta'ifah bima yuhamu husulaha wala hajata bitasmiyatil qail idh qad ulima fasadu ma qalahu. Dan ada memang sebagian orang, sebagian golongan yang mengintisab, yang menyandarkan diri kepada golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi mereka mengakui atau mereka akan menganggap bahwa bisa untuk meliput zat Allah. Oh, itu adalah perkara yang sudah sangat fatal, ya. Kata beliau, wala hajata bitasmiyatil qail. Di sini tidak perlu untuk disebutkan siapa yang mengatakan itu. Idh qad ulima fasadu ma qalah, karena telah diketahui rusaknya apa yang mereka katakan. Ya. Artinya bahwa akidah itu yang menganggap bahwa zat Allah Subhanahu wa taala itu bisa diliput oleh pengetahuan, bisa diliput oleh akal, itu adalah pengetahuan atau pemahaman doktrin yang fasid, doktrin yang rusak. Ya, seperti orang-orang Mujassimah misalnya, mereka memaknai kalimat summa di atas arsy itu seperti duduknya kita. Okay. Itu adalah pemahaman-pemahaman yang fasid. Wa inna ma kanatil ihatatu bihi subhanahu mahalatun. Karena untuk dapat meliput Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang mustahil. Perkara yang muhal. Perkara yang tidak mungkin untuk terjadi. Kenapa? Listilzamiha ma'nan minal qahri wal istila. Karena ihatoh di situ meniscayakan adanya makna al-qahr, penguasaan dan keluhuran. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti dalam ketika ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menafsirkan apa? Yad, ya, menafsirkan yadullahi fauqa aydihim misalnya. Ya, kalau dipahami harfiah kan tangan Allah berada di atas mereka. Tapi mereka takwilkan itu dengan ai qadrullahi fauqa qudratihim. Ai qudratullahi fauqa qudratihim. Jadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Artinya meniscayakan di balik makna itu bahwa Allah Subhanahu wa taala menguasai dan mahalur. Fa innal muhita bisyai'i min tariqil ilmi aw ghairihi mustawli alaihi wa qahirul lahu min kullil wujuh aw ba'daha. Ya. Karena ketika kita misalnya mengetahui, okelah kalau kita mengetahui, taruhlah sekarang kita tahu sepeda motor, kita tahu mobil, maka pengetahuan kita tentang mobil itu pengetahuan tentang, oh saya tahu mobil misalnya Avanza, oh Avanza ini mesinnya begini, tipe mesinnya begini, bahan bakarnya begini, kemudian order di dalamnya begini. Pengetahuan saya tentang Avanza ya itu meliputi, artinya partikel-partikel di dalamnya atau apa yang menyusun di dalamnya. Tapi itu tidak mungkin akan berlaku pada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah adalah mukhalafatu lil hawaditsi, dan Allah tidak sama dengan makhluk, dan juga Allah tidak tersusun dari partikel-partikel. Beda seperti ketika kita mengenal motor, maka kita mengenalnya itu melalui susunan-susunan. Ada setirnya, ada knalpotnya, ada spionnya, ya. Kemudian ada joknya, ada kursinya, ada apalagi, ada kuncinya dan seterusnya. Jadi kita mengenalinya, ihatoh kita, meliputi kita terhadap mobil misalnya, itu melalui partikel-partikel bagian-bagian kecil dari yang menyusun mobil itu. Tapi kalau kita kenal Allah,
kita mengetahui Allah, tidak mungkin itu akan diperlakukan seperti kita kenal mobil. Karena Allah la yatajazza min ajza. Allah tidak la yatakawwan min ajza. Allah tidak tersusun dari partikel-partikel bagian-bagian seperti itu. Okay. Wa ilmu tauhidi ala kismaini, ilmu tauhid itu ada dua golongan atau ada dua bentuk, ada dua bagian. Ahaduhuma zahir. Yang pertama yaitu ilmu tauhid yang zahir, wa huwallazi yu'lamu bid-dalili wal burhan. Ilmu tauhid yang zahir yaitu ilmu tauhid yang dapat diketahui dengan dalil dan argumentasi. Yang pertama, ilmu tauhid yang zahir yaitu ilmu yang dapat diketahui dengan apa? Yang dapat diketahui dengan dalil dan burhan. Dengan dalil dan argumentasi. Wa yajibu ala kulli mu'min ay ya'lama wa ya'taqida minhu ma la yashihha imanuhu biduni. Dan wajib bagi setiap orang mukmin untuk mengetahui dan meyakini dari ilmu tauhid ini ma la yashihhu imanuhu biduni, yang mana tanpa mengetahui itu maka tidak sahlah keimanan tanpanya. Artinya keimanan seorang mukmin itu mesti harus mengetahui ini. Yang zahir-zahir dulu, mengetahui bid-dalil wal burhan. Ya, karena memang orang bertauhid itu pertama, untuk tingkatan pertama yaitu bertauhid secara taklidi namanya. Kita ikut. Ngikut dalam arti kita sekarang misalnya diberitahu sejak TK, sejak taman kanak-kanak dibelajari, wahai anak-anak, Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Allah itu tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Lah itu artinya kita tahu karena ngikut. Karena kita mengetahui dari orang lain yang kita percaya. Itu namanya apa? Tauhid taklidi yang pertama, yaitu kita ngikut-ngekor dengan orang lain. Kemudian yang kedua ada tauhid mutakallimin. Tauhid mutakallimin ini tauhidnya orang-orang yang menggeluti ilmu teologi. Ya. Golongan ulama ini biasanya. Maka untuk yang kedua ini ya perlu kepada tauhidnya berdasarkan dalil wal burhan. Berdasarkan argumentasi, berdasarkan dalil, berdasarkan bukti. Ya, berdasarkan bukti. Apa buktinya? Allah ada apa? Allah ada, adanya ciptaan. Itu artinya sudah ada bukti. Kemudian wal mutakallimu huwallazi ya'tani bi tahriri hadzal ilm. Nah, dari golongan orang-orang ahli kalam, mutakallimin, mereka itulah yang banyak meluangkan waktunya atau mengerahkan kemampuannya, mengerahkan waktunya untuk mempelajari ilmu ini. Tauhid berdasarkan dalil. Tauhid berdasarkan burhan. Wadzabbu anhu wal fasu an adillatihi wa barahinihi. Mereka mencari, meneliti dalil-dalilnya, baik dalil akli maupun dalil nakli. Karena dalil itu kan ada dua. Ada dalil nakli. Dalil nakli itu dalil berdasarkan Quran atau hadis. Ya, itu namanya dalil nakli. Sedangkan dalil akli itu adalah dalil berdasarkan logika. Ya, berdasarkan akal. Jadi ada dalil nakli yaitu Quran atau hadis. Sedangkan dalil nakli itu adalah logika. Ya. Wal fahsu an adillatihi wa barahini fayafdula ammatal mu'min bidzalika. Sehingga dengan demikian untuk golongan yang kedua ini para mutakallimin, mereka ya, mereka lebih unggul dibandingkan kebanyakan atau mayoritas orang-orang mukmin. Kenapa begitu? Karena ya, karena apa? Mereka memiliki kelebihan di bidang dalil. Ya, di bidang dalil. Memiliki dalil, memiliki bukti, memiliki argumen. Ya. Memiliki argumen, memiliki dalil. Sedangkan orang awam itu hanya ngikut, hanya ngekor.
Fayafdulu ammatal mu'min bidzalik wa fadluhu in kana imanan wa ilman. Tapi keutamaan itu akan didapat jika memang betul-betul mereka berdasarkan iman dan ilmu. Bukan hanya berdasarkan ngawur atau hanya punya secara ilmu tapi tidak berdasarkan amal. Wa illa kana surata faqat. Kalau tidak begitu maka itu hanya merupakan casing saja. Ya, hanya merupakan casing. Apa casing? Kulit. Hanya merupakan kerangka saja. Itu yang pertama dari ilmu tauhid. Yang pertama adalah berkaitan dengan zahir, yaitu berdasarkan dalil, berdasarkan argumen dan burhan. Wasani minal kisma ini. Sedangkan bagian yang kedua, batinun wa huwa ma la yudraku bidunil kasfi wal ayan. Yang kedua adalah ilmu tauhid yang batin, dan ini tidak dapat dicapai dengan tanpa adanya penyingkapan dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu merupakan wazalika mirasut taqwa, demikian itu merupakan warisan dari ketakwaan. Jadi tauhidnya yang kedua ini yang batin adalah merupakan kasyaf dari Allah, dalam arti merupakan hasil dari takwanya. Ketika bertakwa maka oleh Allah Subhanahu wa taala dibukakan pengetahuan-pengetahuan sehingga merasakan diperhatikan Allah, merasakan takut pada Allah, merasakan malu dengan Allah. Perasaan-perasaan itu muncul dari hasil dari ketakwaan yang dijalankan. Wa ma'nal hidayah allati hiya thamratul mujahadah, dan ini juga yang merupakan makna hidayah yang merupakan yang merupakan buah dari mujahadah. Ini yang diambil dari ayat Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan orang-orang yang berjuang di jalan kami maka niscaya akan kami tunjukkan jalan-jalan kami. Wa huwa sirrun bainal abdi wa baina rabbih, yang mana ini merupakan rahasia antara hamba dan Tuhannya. Wa qad yatafawadu ahluhu fi asya'a minhu fima bainahum, dan dalam hal ini di kalangan para tokoh-tokoh tauhid batin itu sendiri juga masih bertingkat-tingkat, tidak sama, ya. Walahum radhiyallahu anhum al-ghira'at tamma ala ayyakif ala syai'in minhu man laisa min ahli, dan mereka memiliki cemburu yang sangat tinggi. Ya, cemburunya di mana? Kalau sampai ada yang membahas itu orang yang tidak betul-betul ahli di bidangnya. Hatta kanal Junaidu rahimahullahu, sehingga Imam Junaid al-Baghdadi yang sering dikenal dengan Sayyidut Taifah. Kita lanjutkan. Sehingga Imam Junaid al-Baghdadi yang masyhur dengan sebutan Sayyidut Taifah, hatta kana al-Junaid rahimahullahu idza arada an yatakallama fihi ma ashabihi yaghliqul baba wa yaj'al al-mafatih tahta warikihi wa dzalika rahmatan minhum bil mu'minin. Sampai-sampai Imam Junaid al-Baghdadi itu kalau hendak berbicara tentang ilmu ini, ilmu tauhid yang batin seperti ini, yang berdasarkan kasyaf, yang berdasarkan ayan, maka beliau akan mengunci pintunya, kemudian melepas kuncinya itu, dan beliau duduki kunci itu di bawah pantatnya, itu saking bagaimana beliau betul-betul memperhatikan itu. Jangan sampai yang mendengarkan atau bahkan yang menyampaikan itu orang yang tidak memiliki keahlian. Fa innal waqifa ala hadzal ilmi min ghairi ahli, karena jika yang berdiri pada ilmu ini bukan pada ahlinya, imma ayyunkirahu, kalau disampaikan bukan pada orang yang ahli, maka akan yang pertama kemungkinannya imma ada kalanya akan mendatangkan pengingkaran, fayakunu indallahi minal mukadzibina bima lam yuhitu bihi ilma, sehingga akan menjadikan orang-orang yang mendengarkan itu justru semakin mendustakan terhadap kebenaran yang mereka tidak mengetahui. Oke, kita lanjutkan. Iklan. Wa imma ayyusaddiqa bihi, dan ada kalanya dia akan membenarkan. Kalau orang sudah nyambung satu frekuensi, maka akan nyambung, akan membenarkan. Wa yafhamuhu ala ghairil wajhil muradi minhu. Tapi kalau dia sudah nyambung tapi hanya setengah-setengah, kadang dia akan memahami tapi bukan pada konteks yang dimaksud. Fayata'atsaru fi adyalil khata', sehingga kemudian juga akan menimbulkan pemahaman
yang keliru. Wa'lam annaha qad tujadu min hadzal ilmi talwihat fi kutubil muhaqqiqin kal ihya wal qud. Dan ketahuilah bahwasanya terkadang di dalam ilmu ini, ilmu tauhid yang batin ini kadang juga disebutkan sekilas di dalam kitab-kitabnya para muhaqqiqin seperti kal ihya, yakni seperti ihya, yakni Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Wal quti, dan kitab Qut, yakni Qutul Qulub yang ditulis oleh Al-Imam Abu Thalib Al-Makki. Wa innama samahu biha taswiqan lil muridis shadiq. Adapun itu dituliskan di sana sebagai taswiqan, sebagai bentuk dari motivasi atau untuk apa ya? Ya motivasi terhadap orang-orang yang mengharapkan atau para muridin yang jujur fi ba'dil mawadhi, di sebagian keadaan litukifahusul al faidah, supaya sampai kepada faidah min ilmil muamalah, dari ilmu muamalah alladzi hum bisadadi bayanihi ala dzikri dzalik, yang berada di tengah-tengah bahasan ilmu muamalah. Karena seperti Ihya, seperti Qutul Qulub, itu termasuk pembahasan-pembahasan yang secara umum sebenarnya membahas tentang muamalah, interaksi, akhlak. Cuma di dalamnya Imam Ghazali dan Imam Abu Thalib Al-Makki banyak juga atau ada juga sekilas menyisipkan unsur-unsur atau nuansa-nuansa pemahaman-pemahaman batin seperti yang disampaikan. Tujuannya apa? Taswiqan lil murid. Itu untuk memberi semacam apa ya? Stimul kepada para murid untuk supaya mereka semakin tambah cintanya untuk ibadah, tambah termotivasi dan seterusnya. Wa illa fahum asyahu syai'in bi iradih. Karena kalau tidak begitu, ya mereka akan dikatakan sebagai orang-orang yang bil. Amatarul Imam Al-Ghazali. Tidakkah kamu melihat Imam Ghazali hina yasrufu ala biharihil mutalatimah yakul wal namsik inanal qalam wa taratan yakul hahuna sirrun fal natajawazu. Bukankah sekali berimam Ghazali, beliau ya di bawah gelombang, artinya sebagai simbol dari keilmuannya yang sangat mumpuni. Beliau bahkan terkadang mengatakan wal namsik ananal qalam, kami menahan ya ujung-ujung kolam. Artinya beliau tidak semua apa yang beliau ketahui kemudian dituliskan. Wa taratan yakul, tapi kadang beliau juga mengatakan hahuna sirrun fal nutajawizhu. Di sini ada satu rahasia yang kami mencoba untuk menyingkapnya. Coba. Artinya dua keadaan ini, kadang Imam Ghazali menahan ujung penanya tidak sampai menulis ilmu-ilmu yang rahasia itu. Tapi terkadang beliau juga menyampaikan hahuna sirrun fal natajawazhu. Kami di sini mencoba untuk melewati rahasia-rahasia itu, kata beliau. Wa ukhra hadza min ilmi mukasyafah, dan ini termasuk dari ilmu mukasyafah, yakni mukasyafah berkaitan dengan penyingkapan hati. Walaisa min gharadina, dan bukan dari tujuan kami untuk menyebutkan di dalam ilmu muamalah ila ghairi dzalik, dari contoh-contoh lain yang belum disebutkan di sini. Kemudian yang terakhir, paragraf terakhir sebelum kita melanjut ke fasal berikutnya, wa amma man aurada minas sufiyah min kutubihi atrafan min hadzal ilm. Adapun sebagian dari kalangan orang-orang sufi yang menyebutkan ilmu-ilmu tauhid yang batin ini di kitab-kitab mereka, seperti Al-Hatimi, seperti Al-Hatimi, ini Ibnu Arabi yang dimaksud. Al-Hatimi, ini Ibnu Arabi Al-Hatim. Wal Kailani, Al-Kailani, ini Syabdul Qadir Al-Kailani atau Al-Jilani sama. Wa man nahanah wahuma, dan seperti juga orang-orang yang mengikuti jejak mereka berdua, yaitu Al-Imam Al-Hatimi dan Imam Al-Kailani. Al-Hatimi itu Imam Ibnu Arabi, sedangkan Al-Kailani atau Al-Jilani itu adalah Syabdul Qadir Al-Jilani. Falyahmil dzalika minhum 'alal ghalabah. Kalau kita misalnya menemukan bahasa-bahasa yang diungkapkan dalam kitab-kitabnya Imam Ibnu Arabi maupun Imam Ibnu Syabdul Qadir Al-Jilani yang sekilas menjadikan kita tidak faham, maka hendaknya kita mengambil atau kita mencoba untuk mengambil kemungkinan bahwa beliau itu mengatakannya adalah dalam keadaan ghalabah. Wal maghlub ma'dzur, sedangkan orang yang maghlub, orang yang tidak
yang dikuasai oleh kerinduannya kepada Allah, dikuasai oleh ya rasa syauknya, cintanya pada Allah. Ma'zur, orang yang dimaklumi. Au alal izni wal ma'zun, ya lahu ma'murun yajibu alaihil imtithal, atau paling tidak mereka mendapatkan izin untuk menyampaikan itu. Wasirul izni fi dzalika la yajuzu dzikruhu illa musyafatan. Sedangkan rahasia dari izin yang mereka ucapkan itu tidak mungkin disebutkan di sini kecuali melalui musyafatan secara langsung, yaitu bil lisan. Ini saja dulu kajian kita hari ini. Mudah-mudahan pembahasan yang kita bahas itu semakin menambah tebalnya tauhid kita, keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat, yang barokah, yang maslahat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian mari kita akhiri dengan doa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Allahumma sholli sholata jalal salim salam jamal ala hadrati habibika sayyidina Muhammad wa syahumma binurika kama wasyadhu sahabatu tajalliyat fanazara ila wajhikal karim bi haqiqatil haqaiq. Kallama maulahu al-azim alladhi a'adhahu min kulli syallama farrij karbana kama wa'ad amma yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma tahil a'yunana bin nazrati ila tal'atil bahiyya li sayyidil alamin wa khairil bariyah. Warzuqna ru'yatahu yaqzatan wa manaman halaba ma'alan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firli wa li walidayya lil mu'minina. Amin.